Ya, jadi Papa punya 3 anak perempuan yang rumahnya berbeda-beda di Jabodetabek ini. Beberapa hari Papa tinggal di rumah saya, beberapa hari tinggal di rumah Icis, beberapa hari tinggal di rumah kakaknya Icis ya. Kakak saya adik Anda kan? Iya. Kalian lupa Anda. Jadi tahlilannya atau pengajiannya pun dilakukan di masing-masing rumah sebenarnya, karena Papa kan ada tetangga-tetangga gitu. Jadi di rumah Ricis Papa juga punya tetangga-tetangga. Di tempat saya Papa juga punya santri-santri. Tempatnya Cindy juga begitu. Jadi kita mengadakan masing-masing di rumah masing-masing seperti itu. Ini hari ketiga dan tadi sore di rumahnya Icis bersama dengan Pak RT, tetangga. Kita nggak bisa banyak-banyak karena memang masih dalam keadaan COVID ya, jadi terbatas. Tapi setidaknya kita berterima kasih karena banyak orang yang sayang dan peduli pada keluarga kami. Malam hari ini juga pengajian seperti biasa. Kalau di pesantren ini kita menghatamkan Al-Quran setiap harinya selama 3 hari ini. Ya hari-hari mengaji ya, tapi sampai hari ini memang sebenarnya tujuannya untuk menghibur hati kami yang ditinggal oleh orang tua. Makanya tadi ada tausiah-tausiah juga yang membuat kita melihat kematian itu sebagai sesuatu yang nggak perlu ditakutkan. Kematian itu bukan sesuatu yang harus sedih berlarut-larut berkepanjangan, tapi kita diingatkan terus-menerus bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Icis pun akan kembali kepada Allah, siapa pun akan kembali kepada Allah. Jadi sisa umur kita ini ya manusia biasa ya, kadang kita buat salah juga, tapi kita berusaha untuk sebisa mungkin mempersiapkan untuk pertemuan dengan Papa nanti lah, insya Allah. Mudah-mudahan di surga Allah, mudah-mudahan, amin. Kalau dibilang masih nangis ya kita masih nangis, masih nangis pasti, tapi kan nangisnya pada saat sendiri. Pada saat sendiri kan takziah itu kan salah satu tujuannya adalah menghibur kami, menghibur orang-orang yang ditinggal akan kematian oleh orang yang kita cintai. Ini lagi rame-rame ya pasti nggak menangis, tapi kadang-kadang kalau lagi di rumah udah sendiri lagi ya kebayang lagi ya, nangis lagi. Itu sesuatu yang wajar ya, menangis itu kan tanda kita sayang sekali sama Papa. Yang nggak boleh kan kita meratap-ratap, nyobek-nyobek maju, memukul-mukul, itu kan yang tidak boleh. Jadi kalau dibilang masih menangis ya masih, ibu masih menangis, saya masih menangis, Ricis masih nangis, paling ntar malam nangis lagi. Nangis itu. terus ya. Tapi fakta menariknya adalah tadi siang Ricis masuk kamar papa terakhir yang papa tempati kasurnya. Ricis ngetes udah sejauh mana kuatnya gitu. Jadi ngetes, bahkan Ricis masih ngelihat tatanan kasur dan bantal yang masih sama, tumpukan baju yang papa terakhir pakai yang habis laundry masih sama, jam tangannya masih sama, semuanya masih sama, dan alhamdulillahnya bisa. Justru Ricis tersenyum melihatnya bahwa oh iya terakhir Papa di sini nih, tapi sayangnya Ricis nggak ketemu di sini gitu. Itu challenge aja ya, challenge untuk diri sendiri. Saya lagi proses penyembuhan dulu nih. Kalau Ricis mungkin untung-untungan, siapa tahu nanti mungkin kalau misalnya pas masuk tiba-tiba nangis, jadi Ricis nggak tahu, jadi ya coba-coba aja, coba-coba berhadiah. Jadi tadi pas buka pintu, bismillahirrahmanirrahim, buka, nengok ke arah kasur, akhirnya runtur dan alhamdulillahnya sudah kuat. Gitu, malah ngeliatnya malah yang tersenyum sekali. Kan ngeliat baju Papa tadi sempat, oh ini Papa sering pakai baju ini nih, baju yang warna hijau kayak begini yang army, yang army, oh ini nih bajunya nih gitu. Jadi lebih ngeliatnya lebih dengan hati yang lapang. Papa memang iya ada kamar khusus untuk Papa di rumah saya, cuma memang Papa ini lebih seringnya, apalagi sebelum wafatnya ini berbulan-bulannya memang tinggal di rumah Ricis gitu. Jadi lebih banyak perabotan atau peralatan baju segala macam memang di rumah Ricis. Kalau saya pribadi sampai hari ini nih, hari ketiga, saya belum mau untuk melihat barang-barangnya Papa. Belum mau dan belum bisa. Termasuk foto-foto, nggak mau lihat sama sekali. Jadi kan kalau di ini kan teman-teman sekarang zaman online, teman-teman banyak bikin video itu, video-video Papa, itu saya nggak mau lihat sama sekali. Belum mau saat ini. Kalau Cindy tadi di rumah Ricis kayaknya juga belum masuk ke kamarnya Papa ya, belum ada yang masuk. Belum dulu deh. Bahkan ibu juga kayaknya belum deh. Belum dulu. Cuma karena Mbak ngerapin kan, Mbak ngebersihin, ngerapin, gantiin spray. Yang bikin nangis enggak ya, cuman ya pasti teringat akan kebersamaan
lah. Papa kan orangnya ceria, orangnya suka melucu. Setiap ada papa kan kita ketawa terus. Terus mungkin yang paling keinget banget setiap Ricis bikin vlog di rumah kali ya, papa selalu in frame. Cuman kan ini belum mulai syuting lagi, belum mulai kerja lagi, jadi belum kebayang. Ricis baru mulai syuting mulai besok atau enggak lusa baru mulai kerja. Kalau Ricis tipe orang yang nggak ngomong sayang tapi ngelakuin sesuatu. Contohnya aku sayang sama Boki tapi nggak ngomong, tapi dengan cara kayak bebenah kerudung atau apa gitu, lebih ke aksinya aja. Ricis ini totalitas sama papahnya. Jadi papa selalu bilang ke saya, papa tuh kayaknya nggak pernah muji langsung ke anaknya deh. Iya, perantara. Jadi misalnya kalau papa memuji saya pasti lewatnya ngomongnya ke Ricis atau ke Cindy. Papa memuji Ricis pasti mujinya tuh ke saya. Boki lewat aku. Iya, jadi nggak pernah langsung ke anaknya gitu. Ya. Jadi kalau papa selalu bilang tentang Ricis, oh Ricis itu, kalau ini kata-kata papa ya, Ricis itu baik orangnya, royal, suka bantu keluarga gitu. Jadi papa juga Cindy, jadi papa juga bilang Cindy juga orangnya baik, anak yang nurut gitu. Jadi senanglah ketika papa dengan bangga menceritakan kepada saya tentang anak-anaknya papa gitu, bahwa papa senang anak-anaknya sekarang berhasil, papa senang Ricis akhirnya bisa lulus kuliah, papa senang kehidupan Ricis sekarang, Ricis bisa mandiri, Cindy bisa mandiri, Oki bisa mandiri. Itu perkataan-perkataan papa. Terakhir enggak sih, karena di vlog terakhir main game seperti biasa dan nggak ada tanda-tanda apapun itu, nggak ada kata-kata yang mengerucut ke arah mana gitu. Jadi semua benar-benar seperti sedia kala, seperti biasa saja. Papa itu terus-menerus memberikan, wafatnya papa pada akhirnya membuka kabar-kabar baru gitu. Salah satunya kami ini kan keluarga kan mendirikan pesantren bersama dengan sahabat-sahabat ya, dan juga keluarga kita mendirikan pesantren Quran ya, pesantren Tahfiz namanya Maskan Huffaz. Sudah berdiri 5 tahun dan kami ini sedang berjuang untuk bangun masjidnya, untuk bangun aulanya, dan tentu saja bisa terbangun pesantren itu salah satunya karena adanya donasi dari masyarakat. Tidak mudah mengumpulkan donasi. Kami berjuang betul-betul. Ya Ricis salah satu donaturnya, tapi kan untuk membangun pesantren kan membutuhkan dana yang juga besar, sehingga banyak sedekah dari masyarakat Indonesia. Tapi tidak mudah mengumpulkan dana sedekah untuk membangun sebuah pesantren tahfiz. Tapi ketika wafatnya papa, dengan bantuan dari teman-teman memberitakan, dan kami menganggap itu bentuk kasih sayang kepada keluarga kami, perhatian karena kami mendapatkan kucuran doa yang luar biasa. Masya Allah, baru 2 hari wafatnya papa, sedekah yang masuk untuk membangun pesantren ini sekarang sudah sampai 400 juta dalam 2 hari. Jadi pengurus-pengurus pesantren mengatakan mudah-mudahan ini ini karena perantara dari papa ya, karena berita papa akhirnya orang-orang sayang sama papa, akhirnya beritanya teman-teman dengar, dampaknya adalah banyak orang berdonasi untuk pembangunan pesantren ini, pesantren yang belum jadi ini gitu. Jadi Masya Allah lah, banyak sekali kebaikan dan sesuatu yang mengagetkan kita pasca wafatnya papa itu, manfaatnya terasa besar. Termasuk salah satunya adalah pesantren ini sebentar lagi akan jadi karena donasi yang luar biasa pasca wafatnya papa. Saya bilang gini sama adik-adik pasca wafatnya papa, pertama yang harus kita kerjakan adalah rumah Quran itu harus segera secepatnya kita realisasikan untuk papa. Kemudian yang kedua, saya bilang sama adik-adik, saya pengen adik-adik saya tinggal di dekat saya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa saling menjaga. Jadi Ricis juga udah mau, nanti insya Allah kalau ada rezekinya mudah-mudahan bisa beli rumah di dekat rumah kakaknya, Cindy juga begitu, supaya kita bisa saling menjaga satu sama lain. Karena kalau ada apa-apa, Jabodetabek kan jauh ya, kalau macet ya sejam juga, 2 jam juga gitu. Jadi insya Allah kalau ada rezekinya kita mau tinggal berdekatan lah insya Allah. Sosok papa di mata Ricis, papa tuh orangnya heboh banget, rame banget, cerah ceria setiap hari. Supel, humble, semua orang di rumah, di luar rumah, di pinggir jalan diajak ngobrol. Bahkan saking supelnya mungkin ojek online dan makanan juga dia tahu mungkin namanya, sampai tahu namanya gitu, saking semua diajak ngobrol. Suka nongkrongnya di pos sampai udah malam udah larut, Pak istirahat Pak, nongkrong mulu gitu. Jadi emang papa orangnya humble banget, suka bicara, ngobrol, dan suka menasehati. Bahkan kalau dari yang Ricis dengar dari tim Ricis, dari teman-teman, merata semuanya nasihat buat teman-teman yang lain tuh juga sama gitu. Jadi papa menganggap semuanya adalah anaknya papa, jadi papa sosok yang
humble, ceria, dan rame. Papa sosok yang sangat dihormati oleh kami anak-anaknya, disegani, disayangi pastinya, karena Papa bijaksana orangnya. Papa selalu bisa menjadi penengah di antara semuanya. Jadi karena sosok yang Papa yang bijaksana, jadi kita betul-betul apa kata Papa tuh istilahnya sami'na wa ata'na, kita dengar kita taat. Jadi 3 anak perempuan ini kebiasaan dari kecil apa kata Papa sami'na wa ata'na, karena sosok Papa yang idolanya kami. Idolanya kita bertiga, idolanya ibu juga. Idola kami lah para perempuan-perempuan, anak-anak dan istrinya Papa ini. Papa mengajarkan kedisiplinan, Papa mengajarkan hidup sederhana yang maknanya adalah walaupun misalnya punya harta tersebut banyak disedekahkan maupun bisa ditabung untuk pendidikan kah, untuk sesuatu yang ada manfaatnya, seperti itu. Papa mengajarkan tentang segala sesuatu harus fokus kalau mencapai impian, jangan setengah-setengah. Papa mengajarkan perempuan-perempuan harus berprestasi, harus berkarya, harus kuat, mandiri. Itu ajaran-ajaran dari Papa. Jadi anak-anaknya tumbuh seperti ini dan tentu tetap terus berusaha untuk memperbaiki diri. Itu semuanya peran besar dari Papa. Baik, untuk teman-teman semua, saya Ricis mewakili keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kasih sayang, perhatian, doa, Masya Allah, tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya dan mohon doakan agar Bapak Sulianto Sastra Martoyo dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Semoga Papa ditempatkan di tempat yang terbaik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan kami anak-anaknya ini bisa menjalankan amanah Papa dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi anak-anak yang berbakti untuk ayah ibu kami insyaallah, dan untuk seluruh teman-teman dimanapun berada, semoga senantiasa menjaga ayah ibunya mumpung masih ada waktu, jadi anak-anak yang memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita, dan insyaallah kita bertemu dengan orang tua kita di syurganya Allah abadi selamanya, tidak ada perpisahan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.